dibuka dengan menyorot 3 astronot sedang memperbaiki panel teleskop Hubble yang menjadi bagian dari misi luar angkasa mereka. Menggunakan pesawat STS-157, insinyur biomedis bernama Ryan Stone didampingi astronot veteran bernama Matt Kowalski, dan insinyur Sheriff berada dalam ekspedisi tersebut. Selama Ryan mencoba memperbaiki sistem, Matt terus berkata bahwa Houston yang menjadi kontrol misi bumi bahwa ia memiliki firasat yang buruk. Ryan mengalami kendala pada mesinnya dan butuh waktu 1 jam untuk memperbaiki. Tapi tiba-tiba Houston memerintahkan mereka untuk membatalkan misi dan kembali ke STS karena puing-puing satelit tak terpakai yang diserang oleh rudal Rusia telah menyebabkan reaksi berantai dan menghancurkan satelit lain. Puing-puing satelit tersebut menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah kepanikan tersebut, mereka kehilangan kontak dengan kontrol misi di bumi. Puing-puing satelit berdatangan dan menghantam apapun yang dilewatinya. Segalanya kacau dan beberapa puing berputar dengan liar. Ryan terlempar jauh dari panel teleskop Hubble dan tidak lagi bisa melihat ataupun berkomunikasi dengan Matt. Ia panik dan nafasnya jadi tak beraturan. Tubuhnya terkatung-katung di udara. Butuh waktu agak lama sampai Matt yang memakai jet pendorong menemukannya kembali. Matt mengaitkan tali ke baju Ryan dan menariknya pergi menuju STS. Di panel teleskop, mereka menemukan insinyur Sheriff tewas dengan keadaan yang sangat mengerikan. Helmnya pecah dan sebagian kepalanya terbuka. Tak jauh dari lokasi ditemukannya insinyur Sheriff, pesawat STS-157 Explorer yang mereka tumpangi dalam keadaan rusak parah, dan kru-krunya pun tewas seketika. Dalam keadaan memilukan ini, Matt mengambil keputusan untuk pergi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang mengorbit sekitar 60 mil jauhnya dari lokasi mereka saat itu. Ia memperkirakan bahwa 90 menit lagi puing-puing satelit akan menyelesaikan putaran orbit dan akan menghantam mereka lagi. Berpacu dengan waktu dan cadangan oksigen yang menipis, Matt menarik Ryan menggunakan jet pendorong untuk mencapai ISS. Untuk menenangkan Ryan yang gelisah dan tak bisa mengatur nafasnya dengan baik sehingga cepat menghabiskan cadangan oksigen, Matt mulai bertanya tentang kehidupan Ryan untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa panik dan takut. Ketika jarak mereka sudah dekat dengan ISS yang mengalami kerusakan ringan, Matt menyadari bahwa pesawat Soyuz yang berada di ISS tidak bisa digunakan untuk kembali ke bumi. Tetapi mereka bisa memanfaatkannya untuk mencapai Tiangong, stasiun luar angkasa milik China yang berada di dekat ISS. Dari Tiangong, mereka dapat menggunakan Shenzhou untuk kembali ke bumi. Mereka hampir mencapai ISS ketika tekanan membesar dan membuat jet pendorong yang dipakai Matt kehilangan kendali. Keduanya bermanuver di sekitar ISS hingga tali yang mengaitkan Matt dan Ryan terputus. Ryan terpental lagi dan hampir melayang bebas, namun untungnya tali parasut Soyuz menjerat dan menahannya. Matt pun bernasib sama. Ia terpental dan terhenti ketika Ryan menahan talinya. Sadar bahwa mereka berdua akan melayang pergi jika Ryan mempertahankan pegangannya, akhirnya Matt melepaskan tali yang mengaitkannya agar Ryan tetap bertahan. Mereka masih bisa berkomunikasi. Matt memberikan instruksi agar Ryan masuk ke airlock dan pergi ke stasiun luar angkasa China untuk kembali ke bumi. Dengan berat hati karena harus kehilangan satu-satunya teman yang tersisa, Ryan masuk ke airlock dan melepaskan pakaian astronotnya. Ia mencoba mengirim komunikasi ke Matt, namun tak ada lagi jawaban. Begitupun saat ia mengirim tanda ke Houston. Ia tak bisa berkomunikasi pada siapapun saat masih memikirkan langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Alarm peringatan kebakaran tiba-tiba berbunyi. Ryan mencoba memadamkan api yang mulai membesar, namun usahanya sia-sia. Api sudah menjalar dan makin parah. Ia memutuskan untuk segera masuk ke Soyuz dan melepaskan diri dari ISS. Begitu ia mulai menyalakan Soyuz dan bergerak menuju Tiangong, Soyuz tertarik kembali ke ISS. Tali parasut Soyuz terjerat di panel ISS. Nasib buruk seperti tidak bosan menimpa Ryan di luar angkasa. Saat ia keluar dari Soyuz dengan menggunakan pakaian luar angkasa Soviet untuk melepaskan tali parasut yang menjerat, puing-puing satelit yang telah menyelesaikan orbit kembali menghantamnya. ISS hancur berantakan akibat hantaman tersebut. Dan di saat yang sama, Ryan telah berhasil melepaskan tali parasut. Ryan kembali masuk ke Soyuz, menghidupkan sistem dan meluruskan orbitnya menuju Tiangong. Tapi tidak mudah untuknya
Pendorong tak menyala dan Ryan menyadari bahwa bahan bakar Soyuz telah habis. Kini ia terdampar sendirian di luar angkasa dan mungkin saja ia akan mati. Di tengah-tengah keputusasaannya, ia mendengar suara dari radio yang awalnya ia kira adalah seseorang dari stasiun Tiangong. Tetapi perkiraannya salah. Suara itu berasal dari bumi. Lelaki bernama Aninggak mencoba berbicara pada Ryan dengan bahasa yang tak dimengerti. Terdengar suara anjing lalu tangisan bayi. Entah mengapa hal itu membuat Ryan menjadi lebih tenang. Ia kemudian memperlambat aliran oksigen di dalam Soyuz yang dapat menyebabkan oksigen. Ryan bermaksud ingin bunuh diri dengan cara kehabisan oksigen di luar angkasa. Pelan-pelan kesadarannya menghilang. Tetapi Matt tiba-tiba kembali dan muncul di luar, membuka kunci pintu dan bergabung di kabin. Pertanyaan Ryan tidak digubrisnya tentang bagaimana caranya ia bertahan di luar tanpa daya. Matt terlihat riang dan meminta Ryan untuk menggunakan roket pendaratan agar mereka bisa mencapai Tiangong. Ryan terbangun dari ketidaksadarannya dan tidak menemukan Matt di sampingnya. Bayangan tadi hanyalah mimpi yang ia jadikan pertanda bahwa Matt menginginkannya kembali ke bumi. Aliran oksigen dinaikkan lagi oleh Ryan dan ia menggunakan roket pendaratan untuk menuju Tiangong yang kini berada sangat rendah serta hampir menyentuh atmosfer bumi. Karena ketiadaan bahan bakar, Ryan tidak bisa memperlambat atau menghentikan Soyuz di Tiangong. Ia mengambil resiko dengan keluar dari Soyuz yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mendorongnya mendekati Tiangong yang telah kosong. Puing-puing satelit menghantam Tiangong. Kondisinya memburuk dan hampir hancur. Ryan bergerak dengan cepat menelusuri lorong di Tiangong dan menuju Shenzhou. Semua panduan dan tombol-tombol di dalam Shenzhou berbahasa China yang tak dimengerti sama sekali oleh Ryan. Ia panik dan kebingungan karena tidak memisahkan Shenzhou dari Tiangong. Ryan mulai pasrah pada takdir. Apapun yang akan menimpanya akan diterima secara rela. Yang ia harapkan saat itu adalah keberuntungan saat tangannya menekan beberapa tombol secara acak. Tiangong mulai rusak akibat hantaman puing. Dan di saat yang bersamaan, Shenzhou akhirnya berhasil dilepaskan. Ryan memisahkan perangkat lain dari kapsul Shenzhou. Ia berhasil menyentuh atmosfer dan terjun dengan kecepatan tinggi ke bumi. Masih berpasrah pada takdirnya yang entah hidup ketika sampai di daratan atau justru terbakar bersama Shenzhou. Ia hanya bisa untuk menunggu. Radio di dalam Shenzhou bersuara. Houston meminta konfirmasi identitas dan mengabarkan bahwa misi penyelamatan akan dilakukan. Ryan tak mampu menjawabnya. Kondisinya tegang dan takut. Dalam hatinya, ia belum siap untuk mati. Shenzhou akhirnya mendarat di atas danau. Kabin penuh dengan asap karena mulai terbakar. Ryan membuka pintu dan air danau langsung memasuki kabin. Ia tak bisa keluar karena air terus mendorongnya. Begitu Shenzhou tenggelam ke dalam danau, Ryan baru dapat keluar. Pakaian astronotnya yang berat membuat ia tertahan. Cepat-cepat ia melepaskannya dan naik ke permukaan. Begitu sampai setelah susah payah berenang naik, Ryan melihat ke langit. Puing-puing stasiun Tiangong terlihat bergerak turun dengan cepat. Senyum terlihat di wajah Ryan. Merasa lega karena ia berhasil selamat dari misi luar angkasa yang menegangkan dan merenggut nyawa teman-temannya. Akhirnya ia berenang ke tepian, menunggu kru yang akan menyelamatkannya, dan barangkali akan menceritakan kisah luar biasa ini kepada Houston ataupun kepada dunia. Lalu film pun selesai. Memiliki efek visual yang luar biasa dan memukau, Gravity tidak akan mengecewakan untuk ditonton. Poin keberhasilan Gravity selanjutnya adalah plot cerita yang intens dan menegangkan. Saya pikir ini kekuatan dari Gravity, membayangkan bagaimana berada di luar angkasa dengan keterbatasan oksigen dan harus bertahan dari serangkaian petaka yang bisa saja berujung kematian adalah sesuatu yang menarik. Akting dari Sandra Bullock sebagai karakter utama sangat mengesankan. Berkembang menjadi seorang yang mudah panik dan penuh dengan keputusasaan menjadi seorang yang lebih tegar dan berani mengambil resiko. Ia berhasil menciptakan momen mengharukan yang tidak murahan lewat monolognya ketika sendirian di Soyuz. Lawan mainnya, George Clooney pun perlu diacungi jempol. Berperan sebagai astronot veteran yang memiliki banyak pengalaman, ia mampu bersikap sangat tenang di tengah krisis dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Akhir kata, Gravity adalah mahakarya visual yang menakjubkan dan mampu memberikan pengalaman menegangkan yang membuat saya pribadi merasa seolah-olah sedang berada di luar angkasa bersama Ryan dengan nyawa yang terancam.
Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten sederhana ini sampai akhir.